Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Ya, kakak yakin kabar adik-adik pasti baik, luar biasa. Hari ini adalah hari Minggu dan kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Kakak sudah kangen sekali untuk bertemu dengan adik-adik. Namun adanya virus corona sehingga kita masih beribadah secara online. Itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekolah minggu bersama. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik bagi kita. Banyak berkat-berkat yang sudah kita terima. Kita bisa makan dan minum setiap hari. Kita bisa bersekolah. Kita memiliki keluarga yang mengasihi kita. Kita bisa mempunyai tempat yang nyaman untuk beristirahat. Dan juga masih banyak berkat-berkatnya yang sudah dia berikan bagi kita semua. Untuk mengingat berkat-berkat Tuhan, kakak mau mengajak kita untuk sama-sama menyanyi Aku Diberkati. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita sudah diberkati dan kita menerima berkat-berkat itu dari Tuhan. Dan kita sudah menikmatinya hari berganti hari. Kita akan melanjutkan ibadah atau sekolah minggu kita hari ini. Dan Kak Melben akan memimpin kita di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami anak-anakmu mau bersekolah minggu, kiranya apa yang kami pelajari menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Dan sebelum kita berdoa, tadi kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka sangat penting kita berterima kasih dan menaikkan syukur. Beribu-ribu ucapan terima kasih yang harus kita naikkan kepada Tuhan yang telah memberikan berkatnya bagi kita. Oleh karena itu kakak mau mengajak kita untuk menyanyi bersama-sama terima kasih seribu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena diberikan, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia kakak, terima kasih. Nah, adik-adik, membicarakan tentang firman Tuhan pasti tidak akan habis-habisnya karena berkat dan anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang begitu merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Siapakah tokoh itu? Nah, Kak Esther akan menceritakannya kepada kita semua. Sebelum mendengarkan cerita, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kak Melben mau mengajak kita untuk menyanyi bersama-sama Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita
Itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Silakan Kak Esther untuk menyampaikan cerita Alkitab. Terima kasih Kak Melben sudah memberikan kesempatan untuk Mbak Esther bercerita kepada adik-adik. Halo adik-adik. Oke, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan 34, dilanjutkan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Adik-adik bisa ya baca sendiri ayatnya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca nggak apa-apa, bisa minta tolong kok sama mama papa untuk dibacakan. Nah, adik-adik, Mbak Esther sudah siapkan video tentang cerita Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik harus perhatikan baik-baik ya, karena Mbak Esther akan beri kuis untuk adik-adik setelah Mbak Esther bercerita. Yuk, kita lihat videonya. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, adik-adik, itu tadi adalah firman Tuhan pada hari ini.
Raja Ahab dan bangsa Israel sudah membuat Allah sedih, ya. Mereka membuat patung dan mendirikan kuil untuk menyembah patung Asyera. Padahal yang patut disembah adalah Allah ya adik-adik, bukan patung, apalagi patung buatan manusia. Akhirnya Allah kemudian mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Hujan dan embun tidak akan turun bagi bangsa Israel. Adik-adik pasti tahu kan akibatnya kalau nggak ada hujan dan embun nggak turun pada waktu entah berapa lamanya. Iya, pasti akan terjadi bencana kekeringan. Air sungai akan habis. Tumbuhan akan mati karena kekurangan air. Hewan dan manusia juga akan merasa haus karena nggak ada air. Tapi Allah tetap melindungi Nabi Elia yang taat dan setia kepadanya. Allah meminta Nabi Elia tadi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di sana Nabi Elia dapat minum supaya tidak merasakan kehausan. Dan tadi udah diceritakan ya adik-adik, siapa yang mengantar makanan untuk Nabi Elia? Iya, betul adik-adik. Allah memakai burung gagak untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Elia pada pagi dan sore hari. Wah, sungguh ya Allah memelihara kehidupan Nabi Elia. Nabi Elia tidak merasakan lapar ataupun haus, walaupun bangsa Israel tengah mengalami bencana kekeringan. Nah, adik-adik, sama seperti Allah memelihara kehidupan Nabi Elia, Allah juga memelihara kehidupan kita. Buktinya, Allah menyediakan segala kebutuhan sehari-hari kita melalui orang tua. Jadi, kita jangan pernah meremehkan siapapun ya, sekalipun mereka bukan orang yang bisa kita andalkan. Tapi siapa tahu ya kan, Tuhan pakai mereka untuk mendatangkan berkat untuk kita. Contohnya aja nih adik-adik, kita ada teman dari keluarga kurang mampu, kita nggak boleh meremehkan mereka. Siapa tahu kita dapat belajar banyak banget dari mereka, atau mereka lah yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi kita. Nah, ada satu ayat yang akan dibacakan oleh teman kita. Apa itu? Silakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wah, terima kasih ya Zio sudah dibacakan ayatnya. Oh ya adik-adik, Allah dapat memakai siapapun untuk membawa berkat kepada kita juga loh. Sama seperti di cerita tadi, Allah memakai burung gagak untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Elia. Walaupun biasanya burung gagak dilambangkan dengan kematian. Hah? Kok bisa? Kok bisa ya burung gagak dilambangkan dengan kematian? Iya, karena burung gagak adalah burung pemakan bangkai, pemakan tubuh makhluk hidup yang sudah mati adik-adik. Namun kali ini Allah memakai burung gagak untuk membawa berkat kepada Nabi Elia, untuk memelihara Nabi Elia. Seperti Allah dapat memakai siapapun di sekitar kita untuk mendatangkan berkat kepada kita adik-adik. Bisa itu dari tetangga kita, teman kita, ataupun orang yang belum kita kenal sekalipun adik-adik. Oke adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini ya. PS teringatkan sekali lagi, kita sepatutnya berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita. Jangan lupa kita tidak boleh meremehkan siapapun itu. Siapa tahu merekalah yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat kepada kita. Oke, udah selesai ceritanya. Kuisnya akan Mbak Esther bacakan ya. Cuma ada 4 soal aja kok. Nih, nanti ditulis di sini lebih detailnya. Soal pertama, apa nama patung yang dibuat dan disembah bangsa Israel dalam kisah ini? Soal kedua, siapakah nama Raja Israel yang sedang memerintah dalam kisah ini? Soal ketiga,
Apa nama sungai tempat Nabi Elia bersembunyi? Soal keempat, apa saja yang dibawa oleh burung gagak untuk diberikan kepada Nabi Elia? Jawabannya bisa ditulis kemudian dikirim melalui WA ke Bu Andin ya. Terima kasih adik-adik. Sebelum mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat bersekolah minggu pada hari ini. Terima kasih juga atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang telah mengasihi kami dan orang lain yang di sekitar kami yang Engkau hadirkan Tuhan untuk mendatangkan berkat pada kami. Terima kasih juga Engkau telah menyiapkan segala kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk dapat selalu bersyukur dan percaya dan taat kepadamu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu ini. Kiranya Engkau berkati kegiatan selanjutnya yang akan kami lakukan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye-bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.